Diberkati Tuhan, jumpa kembali dalam Renungan Sabda Bapa Surgawi. Renungan firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 25 ayat 10 sampai ayat 15. Saya baca ayat kuncinya di dalam ayat 10. Demikian bunyi firman Allah. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saya ulangi, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, dari renungan kita pada pagi hari ini saya ambil tema yaitu hidup berjalan di jalannya Tuhan. Hidup berjalan di jalannya Tuhan. Saudaraku, pertanyaan pertama adalah apa untungnya kalau hidup saya berjalan di jalannya Tuhan, atau kalau saya hidup menjalani hidup ini di jalannya Tuhan, keuntungannya ada apa keuntungannya? Di dalam Mazmur ini ada beberapa kata yang mau kita lihat menjadi keuntungan kalau hidup kita berjalan di jalannya Tuhan. Di dalam ayat 10 ada berkata hidup kita pasti benar. Artinya kalau hidup kita berjalan di jalannya Tuhan, dapat dipastikan hidup kita pasti benar. Yang kedua, di dalam ayat 10 itu ada kata setia. Jadi kalau hidup kita berjalan di jalannya Tuhan, hidup kita pasti setia sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Keuntungan yang ketiga masih di dalam ayat 10, hidup kita pasti ada kasih. Hidup yang berjalan di jalan Tuhan, di dalam hidupnya pasti ada kasih. Karena setiap jalan-jalan dari Tuhan itu selalu ada kasih di dalamnya. Untuk itu ini keuntungan yang ketiga. Keuntungan yang keempat kalau hidup kita berjalan di jalannya Tuhan, di dalam ayat 12 dia berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kalau hidup kita berjalan di jalannya Tuhan, Tuhan akan menunjukkan, mengarahkan jalan yang harus kita pilih ketika kita berhadapan ke dua pilihan. Sehingga Tuhan menunjukkan jalan yang benar, yang tepat, yang akan kita pilih. Jadi ini keuntungan, Tuhan tunjukkan jalan yang harus kita pilih. Nah, yang kelima, keuntungan yang kelima masih di dalam ayat 13, demikian kata firman Allah. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Keuntungan yang kelima kalau hidup kita berjalan di jalannya Tuhan, ada kata menetap di dalam kebahagiaan, dalam arti di perjalanan hidup kita berjalan di jalannya Tuhan itu, sambil kita menjalani hidup, kebahagiaan yang dari Tuhan terus ada di dalam hidup kita. Kita menjalani bahagia, kita menjalani dengan sukacita, kita menjalani dengan kekuatan yang dari Tuhan itu sendiri. Dan keuntungan yang keenam di dalam ayat 15, ia katakan, ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Artinya apa? Di perjalanan hidup kita kalau berjalan di jalannya Tuhan, bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada kerikil-kerikil yang selalu menghambat. Tapi apa yang dibuat Tuhan? Ada kata ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ia mengeluarkan hidupku dari jerat yang mau menjatuhkan hidupku. Karena apa? Hidupku berjalan di jalannya Tuhan. 6 keuntungan ini akan dirasakan orang yang hidupnya berjalan di jalannya Tuhan. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana supaya hidup saya berjalan di jalannya Tuhan? Yang pertama, di dalam ayat 11 demikian firman Allah, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah
kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Yang pertama, supaya hidup kita berjalan di jalannya Tuhan, yang harus kita buat adalah membereskan diri dengan Tuhan. Bereskan dirimu dengan Tuhan. Ada kata di sini, pemazmur berkata, ampuni ya. Dalam arti apa yang menghalangi perjalanan hidup kita berjalan di jalannya Tuhan, apa yang tidak berkenan, dengan rendah hati pemazmur berkata, ampunilah kesalahanku, ampunilah karena besar kesalahanku. Karena pemazmur tahu kesalahan dosa itu selalu dan kadang-kala membuat kita susah dan bahkan juga sering jatuh dalam perjalanan hidup ini. Ampunilah. Menurut Yeremia pasal 5 ayat 25 berkata, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Lihat di sini, ternyata lebih dipertegas oleh Yeremia, kesalahan itu menghalangi semua yang baik yang mau datang kepada saudara dan saya. Dosa menghambat yang baik yang akan datang dalam hidup saudara. Ada dua, menghalangi dan menghambat. Jadi solusinya adalah supaya keuntungan-keuntungan di dalam berjalan di jalannya Tuhan itu ada pada kita dengan rendah hati berkata, ampunilah kesalahanku ya Tuhan, aku ini orang berdosa, dan dosa itu bisa menghalangi berkat-berkat dari Tuhan. Ini langkah yang pertama, membereskan hidup kita, diri kita dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam ayat 12 dia berkata demikian, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepada yang Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi yang kedua adalah tempatkan Tuhan tempat yang paling terhormat. Kata takut di sini bisa juga mengandung menghormati, mengandalkan, dan bahkan bergantung kepada Tuhan. Tentu harus kita tempatkan Tuhan di tempat yang paling terhormat, yang paling tertinggi di dalam hidup saudara dan saya, sehingga hidup kita berjalan di jalannya Tuhan. Karena apa? Di dalam pasal 25 ayat 13 berkata, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Dan bahkan orang yang menempatkan Tuhan di tempat yang paling terhormat dalam dirinya, dijelaskan di dalam ayat 20 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kalau hidup kita menempatkan diri, menempatkan Tuhan menjadi pribadi yang terhormat dalam diri kita, itu menandakan kita menghormati Allah dan hidupnya bergaul. Berarti hidup kita otomatis sudah berjalan di jalannya Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, di dalam ayat 15 dikatakan, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita bisa berjalan di jalannya Tuhan, yaitu arahkan arah hidupmu hanya pada Tuhan. Arahkan arah hidupmu hanya kepada Tuhan. Dalam arti ketika engkau berjalan di jalannya Tuhan, fokusnya selalu kepada Tuhan, arah hidup selalu kepada Tuhan, sehingga 6 keuntungan itu menjadi milik saudara dan saya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kesimpulannya pada pagi hari ini, maukah engkau menjalani hidup ini berjalan di jalannya Tuhan? Lalu bagaimana? Apa yang harus kita buat? Yang pertama, berusaha dan selalulah dengan rendah hati menganggap diri kita tidak layak di hadapan Tuhan. Ketika kita berdosa, kita datang supaya diampuni oleh Tuhan. Dan yang kedua, taruh Tuhan menjadi pribadi yang terhormat, pribadi yang spesial dalam diri saudara dan saya, sehingga saudara dan saya hubungannya baik kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah arahkan arah hidupmu pada Tuhan.
dalam arti selalu fokus kepada Tuhan. Saya percaya saudara akan mendapatkan 6 keuntungan hidup yang berjalan di jalannya Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan berkati kami lewat renungan firman-Mu Bapa. Biarlah kiranya kami berjalan di jalan kebenaran firman-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Pujikan saudaraku yang saya kasihi, kiranya Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di program Sabas di hari yang akan datang. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang diberkati lewat renungan Sabas ini, Bapak Ibu dapat nge-like, subscribe, bahkan juga komen dan membagikan kepada teman seiman yang lain sehingga mereka juga diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Shalom.